Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji tahun 1445 Hijriah 2024 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya, rahmat dan maghfirahnya dan serta inayahnya, sehingga kita bisa insya Allah melaksanakan haji pada tahun 1445 Hijriah tahun ini. Sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah haji rahimakumullah. Setelah kemarin saya sampaikan tentang bagaimana kiat untuk mencapai dan menggapai haji yang mabrur, maka indikatornya atau akhir dari perjalanan kita setelah melaksanakan ibadah haji, setelah kita melaksanakan ibadah haji dengan penuh kehusuan, dengan hati yang ikhlas, dengan kesabaran, dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah baik wajibnya, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita berhak untuk mendapatkan satu gelar atau mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut haji yang mabrur. Pertanyaannya adalah, apa sih haji mabrur itu? Rasulullah SAW pernah ditanya juga oleh para sahabat, ma birrul haji ya Rasulullah, apa yang dimaksud haji mabrur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan singkat, tibul kalam, aulinul kalam, wa it'amut ta'am. Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah linul kalam, bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, bahasa tutur kata yang baik. Jadi indikator atau ciri-ciri orang yang haji yang mabrur adalah setelah dia pulang haji, maka dia tutur katanya sejuk, tutur katanya bagus, bahasanya juga sopan, santun, indah akhlaknya dan sebagainya. Ini hablum minan nas ya. Jadi setelah kita melakukan hubungan dengan Allah dengan mengerahkan segala kekuatan, keinginan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita indikasinya adalah kita menjadi orang yang bahasanya lembut, tutur katanya baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, it'amut ta'am. Kalau dalam bahasa singkatnya adalah memberi makan. Adalah maksudnya memang makan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Sehingga Rasulullah menggambarkan it'amut ta'am itu maknanya sangat luas. Yaitu orang yang selalu menebarkan kedamaian dan menebarkan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada lingkungannya. Sehingga orang yang hajinya mabrur, orang yang mempunyai sikap sering dan senang, atau senang dan sering memberi dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, mempunyai jiwa kepedulian kepada orang lain. Toh ketika kita memiliki rizki, maka ada hak orang lain, hak fakir miskin, hak anak yatim. Nah, bagi kita orang yang telah melaksanakan ibadah haji, kemudian ciri orang itu mabrur, maka dia selalu ikhlas memberikan kepada orang lain, ya, memberikan kepada orang lain. Artinya apa? Karena albir mabrur itu tidak sekedar al-khair. Al-khair artinya bagus, albirru juga artinya bagus atau kebajikan biasanya. Maka kalau albirrumah atau mabrur, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dan ada manfaatnya kepada orang lain, itu albir atau kebajikan. Seperti dalam firman Allah dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum termasuk orang yang ahli kebajikan atau orang-orang yang mabrur kecuali dia hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga dia mau menginfakkan
atau menyedekahkan sebagian apa yang dia cintai. Toh ketika Allah memerintahkan kita bersedekah, kita memperhatikan orang lain itu hanya sebagian kecil. Contoh dalam zakat yang wajib itu ya kewajibannya kalau zakat tijaroh itu cuma 2,5%, zakatul mal 2,5%, kecuali zakat pertanian itu yang berbeda. Dan juga ketika kita memiliki harta juga tidak tiap hari diwajibkan, tapi setahun sekali wajibnya. Adapun sedekah sunnahnya atau sedekah infak yang harian ya kita setiap hari ketika kita mendapatkan rezeki, kita punya milik, maka kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kita untuk menggapai dan mencapai haji yang mabrur adalah kita selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat atau dosa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan dan inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semuanya ini sehingga kita mendapatkan haji yang mabrur dan goalnya akhirnya kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.